Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Bligo. Baik, saya ulangi lagi. Ngapunten sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selamat datang Bu Iha. Baik teman-teman sekalian, rekan-rekan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kita semua pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan lain sebagainya yang tak bisa kita tulis seberapapun itu besarnya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya terlebih dulu yang akan saya sampaikan adalah ucapan beribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan yang singkat ini dalam agenda saya pribadi, yaitu agenda diseminasi materi budaya positif. Sebelum kita mulai, ada sedikit arahan, ada sedikit cerita kenapa adanya pertemuan seperti ini. Ini dari program pendidikan guru penggerak Bapak Ibu sekalian, yang mana ini sudah ada di modul 1.4, yaitu yang berjudul Budaya Positif. Untuk teknis pendidikan guru penggerak itu sebenarnya ada mode pembelajaran secara mandiri Bapak Ibu. Kemudian ada juga mode pembelajaran daring dengan instruktur ataupun guru praktik. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya aksi nyata Bapak Ibu. Aksi nyata itu artinya berarti kita menerapkan apa yang sudah kita pelajari yang ada di pendidikan guru penggerak, diaplikasikan ataupun dipaparkan kepada rekan-rekan sekalian. Kebetulan untuk hari ini nanti materinya yaitu berupa budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif itu meliputi nanti banyak hal. Kemudian yang berikutnya, sekilas tentang program guru penggerak. Itu sebenarnya banyak yang dikatakan guru penggerak itu menjadikan sibuk dan lain sebagainya. Sebenarnya guru penggerak itu kalau bisa membagikan waktu, itu bisa sangat termanage waktunya. Dalam artian kalau bisa dikatakan paling gampang, pembelajaran daring itu 1 minggu paling tidak sekali, cuma 1 kali. Tinggal nanti tugas-tugasnya yang secara mandiri semua. Jadi bisa dikatakan tidak begitu membutuhkan waktu yang lebih. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Semoga kita tetap diberi kesempatan, tetap diberi kesenangan, tetap diberi semangat. Baik Bapak Ibu, ini yang namanya diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya izin pada panjenengan semua ingin memaparkan apa itu yang ada di dalamnya mengenai budaya positif. Positif itu kira-kira hal yang baik apa hal yang buruk Bapak Ibu? Pasti ya, positif, hal yang baik. Hal yang baik itu lawan katanya adalah negatif atau hal yang buruk. Budaya positif itu pasti nanti melekatkan ada sebuah peraturan, ada juga sebuah kesepakatan yang menjadikan kita sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita, menuntun anak-anak kita biar
perilaku positif. Ketika ada kesalahan, bagaimana cara mengatasinya? Ketika kita bisa mengatasi, bagaimana siswa yang bisa memberikan ide solusinya seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu, untuk yang berikutnya di sini saya kenalkan dulu, ada yang namanya fasilitator dan ada yang namanya guru praktek. Dimana kalau fasilitator itu menaungi beberapa guru praktek, menaungi beberapa calon guru penggerak. Dan ini fasilitator saya namanya Pak Moses Edi Supriyadi, yang ini kalau dasar dari Brebes. Kemudian yang berikutnya yang tengah adalah guru praktek saya, itu namanya Bu Sari Tejawati. Pak Aki silakan sini Pak. Bu Sari Tejawati itu rumahnya di Batang dan bertugas di SMP Sata Brangkolang Kajen. Itu kepala sekolah semua. Kemudian yang di sampingnya, saya sendiri tapi fotonya belum tak tampilkan. Nah, baru tampil. Baik, untuk inti yang akan saya sampaikan, yang pertama nanti ada disiplin positif Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian berikutnya ada keyakinan kelas, dan yang berikutnya ada 6 hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama budaya disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga ada keyakinan kelas, dan yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia, yang berikutnya ada posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah mendengar istilah-istilah seperti yang di depan? Apa baru, asing? Nah. Baik Bapak Ibu, yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara mengajarkan murid bertanggung jawab. Bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang namanya disiplin positif berarti nanti kita sebagai guru mengarahkan murid-murid kita agar murid-murid kita itu berperilaku positif, bertanggung jawab atas kesadaran mereka sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, tidak ada yang menjeratkan mereka, tapi atas kesadaran diri mereka sendiri, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, berikut adalah tabel dari nilai-nilai kebajikan yang ada di materinya. Yang pertama di situ ada peduli. Peduli itu kalau kita kompleksikan ada juga saling menghormati. Kita sesama rekan kita, terutama sesama teman kita, bagaimana sikapnya, bagaimana sifat kita dengan teman kita. Apakah kita suka tolong menolong, apakah kita hanya diem, cuek, dan lain sebagainya, apakah kita berpengaruh di kelas kita ataupun yang lainnya. Kemudian dari sekian banyaknya ada kebersihan, komitmen, kreatif, baik hati, sampai berprinsip, dan masih ada yang lainnya, itu hanya sekilas saja. Itu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita laksanakan. Contohnya misalkan nilai kebajikan kebersihan. Nah, otomatis kita paling gampang menjaga kebersihan kelas. Nah, bagaimana kesadaran dirinya? Ya kita tetap paling awal kita pantau dulu bagaimana piketnya, bagaimana pelajarannya, bagaimana piket yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri Bapak Ibu, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tadi disiplin positif itu sebenarnya kan bertanggung jawab dan berkesadaran diri. Oleh karena itu, disiplin positif lebih ke arah disiplin pada diri kita sendiri, pada murid itu sendiri. Apa yang perlu dia lakukan, apa yang harus ditanggung-jawabi, dan apa kesadaran yang baik yang bisa dilakukan. Baik itu untuk dirinya yang pertama, ataupun
maupun untuk rekan-rekan ataupun orang lain yang ada di sekitarnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari adanya motivasi internal. Motivasi internal berarti kan yang ada dalam diri kita. Seperti apa? Berarti ternyata kita bisa bertanggung jawab, kita mempunyai motivasi saling berbagi, saling menolong, saling bisa sharing dan lain sebagainya, itu ada dalam diri kita. Bahkan kadang kita belum tahu bagaimana bisa menggali potensi diri kita. Yang tumbuh tanpa adanya paksaan, Bapak Ibu. Nah, tadi dari kata-kata kesadaran diri, berarti apa yang murid lakukan itu tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada hukuman ataupun tidak ada pujian. Kamu kok sregep temen sih ya, dia wangi kok kuwi, langsung sregep. Sekarang kamu harus ini dulu, kalau tidak seperti ini kamu tak suruh bersihkan papan tulis, langsung dilakukan. Tidak seperti itu. Tapi yang namanya disiplin positif itu melakukan atas kesadaran diri sendiri dari murid itu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari adanya motivasi internal. Kemudian yang berikutnya adalah di sini menyampaikan mengenai teori kontrol, Bapak Ibu. Kita sebagai guru, selain tugas kita mentransferkan ilmu, itu transfer ilmu itu adalah hal yang paling kecil, Bapak Ibu. Sebenarnya yang namanya guru itu sebagai pendidik yang bisa menuntun siswanya menuju kebahagiaan, menuju cita-citanya, menuju biar menjadi lebih baik lagi. Dari apa? Bisa dari attitude-nya, bisa dari pengetahuannya, bisa dari tutur kata dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru itu tidak mau ngawai materi seperti itu. Ada hal yang lain yang harus kita sampaikan ke anak didik. Nah, Bapak Ibu, setelah ini bisa diperhatikan yang ada di depan. Teori kontrol itu kalau kita berpandangan secara gampangnya, nanti silakan Bapak Ibu cobalah laksanakan hal ini, Bapak Ibu. Kita renungkan bareng-bareng. Misalkan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Maksudnya apa itu, Bapak Ibu? Nah, Anda adalah A atau orang yang pertama, di mana tugas Anda adalah mengempalkan sebuah telapak tangan panjenengan semua di kepal telapak tangannya. Itu sebagai A. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa yang ada di dalam tangan panjenengan itu adalah hal-hal yang paling berharga dalam hidup panjenengan. Hal yang paling berharga. Nah, kemudian ada satu orang lagi. Di sini misalkan rekan kita yang bertugas sebagai B. Kalau yang tadi A itu mengepalkan tangan, kalau yang B itu berusaha dengan segala cara apapun untuk melepaskan kepalan tangan yang ada di tangan si A. Baik itu menggunakan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, sampai mengiming-imingi dengan uang. Ketika panjenengan bayangan apa yang ada yang paling penting dalam diri panjenengan, panjenengan genggam. Kemudian ada orang lain rekan kita, ketika menyuruh kita untuk membukanya, kira-kira jawaban panjenengan apa? Kira-kira yang panjenengan lakukan itu apa? Tidak mau. Oke, tidak mau dibuka. Dengan cara apapun. Diiming-imingi uang juga, Bu. Jangan sampai yang A itu melepaskan kepalanya, karena itu yang ada di kepala itu ibaratkan hal
yang paling penting dari diri panjenengan. Nah, nanti dari ilustrasi ini ada beberapa pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apakah Anda atau B membuka telapak tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala telapak Anda? Ketika panjenengan sebagai A, panjenengan kok ternyata membuka kepala panjenengan, kira-kira alasannya apa? Apa yang perlu bisa meluluhkan panjenengan? Kenapa sampai telapak tangannya dibuka? Kemudian ada pertanyaan yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan B tetap menutup tangan Anda? Kalau yang kedua ini adalah tetap dengan pendiriannya. Karena itu memang yang paling penting berharga bagi si A ataupun si B, yaitu yang harus dijaga sama si A atau si B. Kalau tadi panjenengan saya tanya, ternyata tetap dengan pendirian panjenengan, yaitu dikepalkan tangannya, baik itu dihukum, dimarahi, diiming-imingi uang pun tetap panjenengan tahankan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang memegang kontrolnya? Kok bisa nih si Hakim buka tangannya? Yang memegang kendali itu kira-kira siapa? Apakah si A? Apakah si B yang membujuk? Itu yang perlu kita cermati bareng-bareng Bapak Ibu. Untuk kemungkinan hasilnya Bapak Ibu seperti ini. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tadi, khususnya pertanyaan pertama dan kedua, itu sangat bervariasi. Ada yang kemungkinannya bersedia membuka, ada yang kemungkinannya tetap untuk mempertahankan pendiriannya untuk menutup kepala tangannya. Tetapi tadi sekilas dari teman-teman sekalian itu harus ditutup semua kepala tangan yang ada di kita. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Tangan yang sudah dikepalkan, bagaimana posisi kontrolnya? Siapa yang bisa mengontrol? Silakan kamu dibuka, kalau tidak saya pecat dan lain sebagainya. Kalau si A membukakan tangannya, berarti posisi kontrolnya pada diri si B. Tapi kalau dari jawaban panjenengan yang tadi, jenengan teguh dengan pendirian panjenengan, itu artinya posisi kontrolnya ada di siapa? Ada di si A itu sendiri, yang mempunyai kesadaran bahwa apa yang ada di dalam kepala tangan panjenengan itu adalah hal yang terpenting. Senajan apa tidak berharga, kok jebule kan pemberian orang tua itu kan paling penting dan lain sebagainya. Jawabannya tentu kita sendiri Bapak Ibu. Kita sebagai A, alangkah baiknya dan sesungguhnya yang paling baik itu adalah menjaga atau mempertahankan pendirian kita agar tetap menutup kepala tangan kita sesuai yang ada di sisi tadi. Dari situ kita menyadari bahwa kita memang butuh yang namanya hal yang terpenting yang ada di dalam diri kita. Tidak ada kemauan untuk melepaskannya, walaupun itu akan diganti dengan istilahnya nominal yang lebih. Dan kelanjutannya di sini ada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Hal yang penting, hal yang tidak penting, itu pasti kita mempunyai kebutuhan dasarnya. Nah, misalkan panjenengan berangkat dari rumah ke sini, paling gampang kebutuhannya apa Ibu? Kebutuhannya
Motor lah kendaraan. Kebutuhan yang paling penting dari diri panjenengan dan saya itu ketika dari rumah ke sini itu pasti yang namanya butuh alat transportasi kita. Pak lah nek orang sama alat transportasi malah kepengen apa? Iya, memungkinkan kalau rumahnya yang depan gerbang seperti rekan kita. Tapi kan kita ada yang rumahnya jauh di sana. Kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi, kebutuhan kita seperti apa agar kita bisa sampai ke sini? Selain motor kira-kira ada apa lagi Bapak Ibu? Coba Pak Adi. Kesehatan, Pak. Kesehatan. Betul sekali jawaban dari Pak Adi tadi. Benar Mas Faiz ya? Kalau kita sakit, nah, apakah kita mau ke sini? Kemauan pun kayaknya tidak ada, kayak nih. Makanya kesehatan itu juga kebutuhan kita. Kemudian yang namanya kebutuhan itu banyak sekali ragamnya Bapak Ibu. Kalau dalam warna itu berarti ada kebutuhan primer, sekunder, tersier dan lain sebagainya. Kebutuhan yang pertama di sini dituliskan adalah kebutuhan bertahan hidup. Paling gampang pokoknya mau kudu makan, paling gampang. Kesehatan, papan, bangunan dan lain sebagainya itu kebutuhan dasar kita. Kalau kita tidak penuhi, artinya apa? Kehidupan kita terancam. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan yang berikutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang kuwi ora kudu karo lawan jenise. Iya. Tapi kalau sudah seusia panjenengan semua ya pancen butuh. Iya. Kebutuhan rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang itu tidak hanya untuk rekan kita yang lawan jenis, bisa teman kita, yang paling penting bisa orang tua kita ataupun yang lain sebagainya. Kalau kita memandang dari murid, kira-kira menurut panjenengan kebutuhan rasa sayang itu yang seperti apa? Rasa sayang dari siapa Bapak Ibu? Kebutuhan dari murid ya kasih sayang dari seorang guru, perhatian dari seorang guru. Baik, terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Kebutuhan seorang murid itu ternyata kasih sayang dari seorang guru. Panjenengan sudah memberikan kasih sayang belum? Kayaknya sudah semua. Ya. Tinggal bentuk kasih sayangnya seperti apa. Kasih sayang seperti anak sendiri, kasih sayang seperti anak orang lain dan lain sebagainya. Dan saya amati ketika kita sudah memberikan hal yang positif, kita sudah memberikan kasih sayang kepada anak didik kita, paling tidak ketika anak didik ketemu dengan kita, paling adalah senyum nek nyapa. Karena kalau kita tidak memberikan rasa kasih sayang, pasti salah satu dari siswa kita itu ada yang ketika lihat kita hanya lurus ataupun cuek aja ada. Kemudian selain rasa sayang ada rasa diterima. Jadi siswa itu misalkan di kelas harus memiliki rasa diterima. Dalam artian kondisi apapun, IQ-nya seberapapun, kalau kita hanya condongnya kepada IQ yang lebih dan gampang pahami, yang lain tidak kita urusi, saya yakin anak tersebut tidak memiliki rasa diterima di kelasnya, khususnya dari guru itu. Makanya ada yang pernah bilang, kalau memberi pelajaran, mengajarkan itu tidak hanya untuk 1-2 objek siswa saja, tapi biar menyeluruh. Istilahnya, semua itu kita anggap sama. Si A dikasih materi A, si B juga dikasih materi B. Si A diberi kasih sayang, si B dan lainnya pun juga diberikan kasih sayang. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan
kebutuhan penguasaan. Ini kalau sudah memiliki PD, sudah memiliki rasa sayang dan lain sebagainya, biasanya ada siswa yang berpengaruh dalam kelas. Di sini apakah penting berpengaruh? Bisa dikatakan 50-50 Bapak Ibu. Ada siswa yang aku pokoknya B paling unggul, ada yang seperti itu. Pasti ada. Aku pokoknya bareng iji, aku iki sering lorong esok bareng iji kelas bareng iji paralel. Itu rasa penguasaan dalam diri siswa. Contoh halnya yang seperti itu. Kemudian ada rasa butuh kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan ini nanti kita kaitkannya dengan keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Yang namanya sekarang ilmu itu bisa kita dapatkan tidak hanya dari seorang guru. Ilmu itu sekarang sangat-sangat tersebar luas seluruh dunia. Apalagi siswa kita itu adalah usia SMK. Kalau usia SD, usia SMP masih bisa kita istilahnya jejeli terus, materi, semuanya dari gurunya. Karena siswa SD pun masih beda dengan siswa sekarang di SMK. Kalau SMK sudah lebih berpikir kritis lagi Bapak Ibu. Sing namanya matematika, sangat matematika, bocah iki wis ngerti Pak. Ada aplikasi yang bisa scan langsung soalnya ketemu jawabannya, itu sudah tahu. Kenapa siswa bisa seperti itu? Karena siswanya sudah ada rasa benar kritisnya, ada kebebasannya, kebebasan yang baik mencari cara biar bisa menyelesaikan materi. Ada tidak dampak yang lain? Jelas sangat banyak kebebasan itu. Dalam kebebasan kalau tidak kita buat lingkaran koridornya, pasti anak itu mengalami kebebasan di luar koridor yang perlu kita atasi. Jadi walaupun ada kebebasan, tetap ada ruang lingkupnya. Kamu boleh menggunakan ini, tapi cukup sebatas ini dan ini aja. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kalau siswa kita tidak merasa senang dalam kelas kita, pasti kondisinya akan berdampak pada dirinya, psikisnya. Yang pertama, paling gampang itu sulit untuk bergaul dengan orang lain, dengan temannya. Benar atau salah, mungkin panjenengan yang lebih bisa pengalamannya. Yang kedua, kadang kalau sudah tidak bisa bergaul dengan temannya, berangkat pun itu kemauannya sudah tidak ada. Memang kalau kesenangan itu memang harus ada iming-imingnya, ada motivasinya. Jadi kita sebagai pendidik itu tadi yang saya sampaikan tidak hanya memberikan materi, tapi ada motivasi disiplin yang disampaikan kepada anak didik kita. Kemudian lagu yang berikutnya tadi kan ada kebutuhan dasar dari diri kita, khususnya kita bahas dari murid-murid kita. Yang berikutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu kita sampai di sini tuh motivasinya apa? Kalau sedikit cerita, motivasi saya untuk mengikuti program ini, yang pertama, biar bisa seperti yang lainnya untuk bisa mencapai PPG. Kalau saya pribadi, karena dari program ini itu ada jalur-jalur khusus yang sudah lulus ini bisa menjadi peserta plotting PPG. Prinsip saya pertama kali. Ya. Makanya saya sampaikan seperti ini Pak Aki. Ya, yang namanya PGP guru penggerak itu
tidak menyita waktu banyak kalau panjenengan bisa membagi waktunya. Sum terus tidak, seminggu itu paling tidak sekali. Itu pertanyaan di luar koridor Pak Haki. Mungkin ada gerakan yang lainnya. Kemarin ketika saya pendampingan sama teman-teman di bawah itu kan saya juga ngajak beberapa orang, beberapa rekan. Itu juga disampaikan sama pengajar praktek saya. Yang namanya guru penggerak itu tidak pasti sibuk, tidak. Tetap ada kata-kata kalau bisa membagi waktunya. Ya. Panjenengan ketika melihat saya, apakah saya seringnya tidak kelihatan atau apa? Itu mungkin karena kesibukan lain. Zoom terus enggak, paling tidak seminggu itu sekali. Tapi tugas deadline-nya itu 3 hari sekali, 2 hari sekali, dan ada yang seperti ini menyampaikan kepada teman-temannya. Tetapi tugas-tugas EGP sekarang masih banyak referensinya. Itu. Istilahnya apa Bapak Ibu? ATM, betul sekali. Iya. Nah, Saroka cara paling mudah lihat YouTube videonya apa, ganti nama, ganti tablet. Ya, semoga teman-teman yang ada di sini ada ketertarikan untuk mengikuti atau menelusuri guru penggerak itu seperti apa. Ya. Ya silakan Mas. Oh iya. Yang namanya guru penggerak itu pertemuan atau daringnya itu paling tidak seminggu sekali. Dan yang pernah disampaikan sama pengajar praktek itu 1 bulan itu paling tidak 4 kali. Paling tidak 4 kali. Ya jangan disampaikan. Baik, itu sedikit informasi Bapak Ibu mengenai pendidikan guru penggerak. Ya, yang namanya aksi nyata itu di samping menyampaikan materi, ya sambil promosi istilahnya seperti itu. Biar pandangan-pandangan panjenengan mengatakan bahwa PGP itu menyita banyak waktu, ada tercerahkan dalam hal-hal yang seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berikutnya ini aktivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dikelompokkan menjadi 3 motivasi Bapak Ibu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu hal mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Untuk mendapat uang? Apalagi kira-kira dengan alasan melakukan sesuatu? Motivasi Anda semua kesini itu kira-kira apa Bapak Ibu? Pernah melakukan sesuatu mendapat senyuman dari orang lain? Benoleh. Senyum dari orang lain, saya melakukan ini ya. Kemudian untuk mendapatkan hadiah, saya biar mendapatkan hadiah dari dia, saya melakukan ini ya. Mendapatkan banyak uang dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang memantik kita. Apakah yang kita lakukan di sini itu ada unsur-unsur atau motivasinya? Di sini yang disampaikan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu.
Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalkan ini ada konsekuensi ketika tidak melakukan suatu hal. Pasti yang namanya kita ataupun siswa kita belum tahu hukumannya, ya kita pasti melakukan hal yang tersebut. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita itu tidak mendapatkan hukuman. Pak, lah ono sing malah celene hukumannya kok kayak nah, itu adalah unsur-unsur yang luar biasa yang harus kita gali bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, panjenengan melakukan ini untuk apa? Dan oleh perhatian TKI, nah, seperti itu. Soalnya ketika usia-usia remaja itu, istilahnya cari perhatian itu sangat-sangat dilakukan. Baik perhatian dari rekan-rekannya ataupun dari gurunya, kadang seperti itu. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang nomor 3 ini berarti atas kesadaran diri mereka sendiri. Mereka melakukan apa? Yaitu atas kemauannya, atas kesadarannya. Jadi yang namanya motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menghindari hukuman, aku benar apa melayu atau paling kasih. Kemudian yang kedua mendapatkan pujian atau imbalan, dan yang berikutnya adalah atas kesadaran diri semuanya. Motivasi yang pertama tadi adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, seringnya untuk motivasi yang ini adalah murid kita itu bertanya, aku nak ragu hukumannya apa? Aku kalau tidak mengerjakan itu kira-kira ada konsekuensinya tidak? Seringnya seperti itu. Kalau udah ada pertanyaan seperti itu, berarti siswa yang tanya tadi adalah motivasinya motivasi agar terhindar dari hukum. Kemudian yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Di sini juga sama, pasti akan ada kata-kata pertanyaan. Lah aku nak kaya ngene iki oleh apa? Pak diwene piro? Kadang semacam itu. Kemudian yang terakhir dari motivasi ini adalah mereka ada kesadaran dirinya. Sudah ada keinginan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam hal ini anak tersebut sudah istilahnya tandang, sudah bisa memposisikan. Ketika ada apa? Upacara langsung jam sekian bisa ke lapangan. Ketika ada tugas langsung ada kemauan untuk mengerjakan dan lain sebagainya. Karena motivasi belajar itu sangat-sangat banyak sekali. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya selain tadi motivasi, tadi ada kesadaran, kemudian ada teori, kemudian ada disiplin positif. Yang berikutnya di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Pernahkah Bapak Ibu ketika kontrak belajar melaksanakan atau membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Pernah. Semacam apa Bu? Tidak main HP pada saat pelajaran. Oke, yang lain? Bu Nini? Kalau di akuntansi pas pelajaran saya wajib membawa kayak penggaris, pulpen merah, pulpen hitam, buku besar sama kalkulator. Terus kesalahan apapun tidak boleh dicoret pakai tip X tapi pakai pulpen merah. Itu kalau di akuntansi. Oke, nah dari teman-teman kita yang sudah menyampaikan, kira-kira
yang masuk ke kesepakatan, kemudian yang masuk ke aturan itu yang mana? Panjenengan bisa membedakan tadi yang disampaikan. Coba Pak Agung. Tadi kan disampaikan Bu Maida itu apa ya? Nah, tidak boleh main HP, sedangkan yang dilakukan situ harus membawa pulpen dan lain sebagainya, karena itu memang dari kata-kata hal yang seperti itu, kira-kira dari dua yang tadi disampaikan sama-sama kesepakatan kelas atau itu berupa aturan ataupun yang lain. Kalau menurut pandangan Pak Agung seperti apa? Kalau pandangan saya berarti itu kan kalau di akuntansi itu kesepakatan bersama. Tapi kalau aturan itu dari yang Bu Maida itu tidak boleh bermain HP. Ada yang lain? Bapak Is? Setelah ini semakin ke belakang Is, ya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Oke, baik sekali apa yang tadi panjenengan sampaikan itu adalah sangat-sangat luar biasa, ya. Baik Bapak Ibu, ini ada pencerahan sedikit mengenai keyakinan kelas, ya. Saya pun melaksanakan hal ini itu baru tahun ini ketika sudah mendapatkan materi ini Bapak Ibu. Dulu ketika saya mengajar tahun-tahun sebelumnya itu ada yang namanya kontrak belajar aturan kelas saya, ada yang seperti itu. Saya pribadi, kamu kalau ikut pelajaran saya jangan ditelat, ojo nganti ra nggawa HP, ojo nganti klambimu metu, ojo nganti kowe ra ngerjain tugas. Seperti itu yang saya tanamkan beberapa tahun sebelumnya. Tapi untuk saat ini saya meminimalisirnya atau mengcovernya biar menjadi lebih bagus dilihat. Secara Tersiratnya itu kayak aturan. tapi di cover sedemikian rupa agar menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas bersama. Contoh tadi, tidak boleh menggunakan HP. Ya. Kalau kita yang menyampaikan, berarti itu usulan dari guru. Tapi kalau kesepakatan kelas itu yang mengusulkan tidak hanya guru, murid pun mengusulkan. Nah, contoh, misalkan ini adalah kelas kecil, misal ada pelajaran akuntansi, katakanlah seperti itu. Di sini gurunya misalkan saya. Langkah yang pertama sebelum kita pelajaran, pertemuan pertama ada membuat keyakinan atau kesepakatan kelas kita dulu. Ada yang namanya masukan-masukan seperti apa yang harus kita sepakati. Tadi, Pak, kalau datang tidak boleh telat. Nah, misalkan itu usulan dari teman. Gimana yang lain setuju enggak? Setuju. Oke, berarti yang pertama seperti itu ya. Datang tepat waktu. Kemudian yang lain ada lagi pasti. Oke. Contoh kesepakatan kelas ya? Iya. Contoh misal terlambat harus push up 5 kali. Pak Andri ada gambaran? Ada lagi denda 5.000. Nah, baik Bapak Ibu. Kira-kira itu kesepakatan atau konsekuensinya? Itu masuknya kan konsekuensi, tapi yang sudah kita sepakati bareng. Pokoknya kalian kalau telat 5 menit berarti push up 5 kali. Misalkan seperti itu kalau tempat saya. Pak, lah nek telat berapa? Lah gimana kira-kira? Jawaban saya seperti itu. Push up, sit up, nyapu dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kita rujukan aja kita mau apa? Ketika telat, push up Pak. Oke, push up setuju ya? Setuju. Itu konsekuensinya. Push up-nya berapa kali?
Saya hanya memantik seperti itu, Bu. Push up-nya berapa kali? 10, 20, 30. Kakean, Pak. Ada yang seperti itu. Ya wis, berapa kali? Sesuai telatnya aja, Pak. Oh iya, dah. Gitu ya. Telat 5 menit, 5 kali. Hitungan dari saya. Itu namanya konsekuensi tapi secara berkesepakatan. Jadi ketika saya masuk ada yang telat, tinggal dilirik baik, baru langsung melawani dewi. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya tidak bermain HP ya. Ada yang menyampaikan seperti itu ada, Pak. Bukan saya yang menyampaikan. Ketika TKR, apa kesepakatan berikutnya? Tidak boleh ribut, Pak. Oke, masuk tidak boleh ribut. Kita tulis kesepakatannya adalah memperhatikan pelajaran dari guru. Kemudian yang lainnya silakan apa? Baju tidak boleh keluar, Pak. Oke, masuk. Berarti kesepakatannya adalah berpakaian rapi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh memberikan PR. Ada, Bu, yang seperti itu, Bu. Saya tidak boleh memberikan PR, ada. Karena itu kesepakatan bersama, ada yang seperti itu. Tapi tetap yang namanya yang sudah menyampaikan itu kita berikan apresiasi. Iya, Mbak, saya turuti tidak berikan PR. PR itu apa, Mbak? Tugas rumah. Berarti saya nanti menyampaikan tugas saja. Tak berikan tugas. Pak, kowe ngerjain di rumah, di sekolah nggak tahu. Kayak dia ini. Ya udah bayar, Pak, dari sana. Itu yang namanya komunikasi, penyampaian kesepakatan kelas kita. Ternyata anak didik kita itu ketika kita menyampaikan aturan-aturan yang kita kemas dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu ada yang sudah bisa bertanggung jawab atau ada kesadaran dirinya. Ojo telat, ojo ribut, ojo pakaiannya tidak rapi dan lain sebagainya. Ada yang menyampaikan seperti itu. Pikiran saya ketika awal pertama masuk, koyone jalukane neko-neko, ojo gawe tugas, orang kena marah-marah, ada yang seperti itu. Pikiran saya seperti itu. Tapi itu ternyata hanya sedikit aja yang menyampaikan seperti itu. Rata-rata jangan main HP, tidak boleh berisik, tidak boleh tidur. Sing ngarep kudune ora kena kosong bangunnya dan lain sebagainya, itu masukan dari anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang paling gampang membedakan antara aturan dan kesepakatan itu adalah yang namanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu di-cover dengan kalimat-kalimat positif. Kalimat positif itu apa? Kalimat yang tidak mengandung kata tidak. Bingung orang. Kalimat yang tidak mengandung kata tidak. Tidak boleh terlambat. Itu kalau dalam itu kan sesuai aturannya seperti itu. Kalimat yang bagus berarti berangkatnya harus lebih awal, datang tepat waktu. Ini literasinya luar biasa. Literasi. Buku tidak hanya menjadi sumber membaca, Mas ya. Sumber kenyamanan. Sumber sandaran hidup. Kemudian yang berikutnya misalkan ada kata-kata tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Berarti kita cover dengan bahasa seperti apa, Bapak Ibu? Tidak boleh membuli, tidak boleh berkata kasar. Cara yang baik, cara yang bagus, cara sayang. Berarti istilahnya apa, Bu? Penggantinya biar positif. Harus berbicara yang baik, bagus, tidak menyinggung perasaan. Gitu ya. Terima kasih. Nah, tidak membuli, tidak berkata kasar itu kan kalimatnya tidak positif karena masih ada kata-kata tidak dan bisa di-convert istilahnya menjadi menggunakan bahasa yang baik, bertutur kata yang baik dan lain sebagainya. Nah,
Kalau yang saya terapkan kemarin itu demikian Bapak Ibu. Saya masuk kelas pertama, perkenalan, tanya nama anak-anak, alamat, kemudian hari pertama membuat kesepakatan kelas. Kesepakatannya seperti apa? Bla 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 bla, ditulis di kertas Bapak Ibu. Baru ditulis di kertas, sore kan sih lowong akeh Bapak Ibu ya. Tak kasih tanda tangan siswa-siswinya satu persatu. Sampai ada yang bilang, "Pak, lo kok ini tanda tangan, Pak?" Dan yang kok ini tanda tangan? Ya berarti kudu Pak. Nah, itu udah paham sendiri kalian yang seperti itu. Ternyata hal kecil yang seperti itu bisa menggugah kesadaran diri siswa kita. Nah, apa yang kita bilang itu tidak kita harus menyuruh, tapi kita memancing mereka biar bisa memunculkan kesadaran diri mereka sendiri. Itu sekilas tentang kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan. Keyakinan kelas dirumuskan oleh guru dan siswa yang ada di kelas itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk dua materi yang terakhir di sini ada posisi kontrol Bapak Ibu. Diperhatikan sebentar, di sini ada dua kasus Bapak Ibu. Nanti sambil dibacakan sama sistem kasusnya, sambil dicermati teksnya. Ada dua kasus Bapak Ibu. Contoh kasus pertama, Sabrina itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alat. Contoh kasus kedua. Bapak Ibu. Sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melayan mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu.
Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto, dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Bapak Ibu, tadi ada dua kasus. Kasus yang pertama, kasus yang sepatunya beda sesuai dengan aturan warnanya, dan yang kedua adalah ada perkelahian yang mengakibatkan 3 kancing terlepas dari bajunya. Kalau kita memandang dari Pak Lukman sebagai guru pada kasus yang pertama dan Ibu Suti sebagai guru juga walaupun di situ kepala sekolah pada kasus yang kedua, kira-kira kalau dilihat dari cara mengatasinya sama ataukah berbeda? Pasti yang belakang BKA. Baik, oke, terima kasih. Menurut saya sih agak berbeda ya Pak. Untuk yang kasus pertama arahannya lebih tegas, jadi tetap mempertahankan aturan yang sudah tertulis, karena tidak pakai sepatu hitam, mau nggak mau harus pulang dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, untuk yang kedua mungkin dicarikan solusi bersama supaya memang tetap menjalani aturan, karena tadi kan kancing bajunya rusak, terus dicoba untuk membetulkan, intinya kayak gitu ya. Jadi ada win-win solution biar sama-sama enak dalam memecahkan masalahnya kayak gitu. Mungkin seperti itu Pak. Halo. Untuk menurut saya sebenarnya hampir mirip dengan Pak Yoga, cuma saya melihat dari sisi kasus yang pertama itu sudah ada aturan yang sudah tertera, sedangkan yang kedua itu sebuah kesepakatan. Jadi sebenarnya spontan aja, bahwa di situ akhirnya dilakukanlah kesepakatan bahwasanya si Mas Dino itu harus menjahit bajunya kemejanya Mas Anton gitu. Untuk masalah penanganan kasusnya sama. Untuk Pak Lukman itu lebih tegas sesuai dengan aturan yang sudah tertulis, itu pasti karena anak sekolah harus sepatunya hitam. Untuk yang kasus kedua ini mungkin di dalam aturan sekolah tidak tertulis, karena itu kejadiannya kayak di lapangan ya, spontan saja gitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yoga dan Pak Hadis yang sudah menyampaikan. Nah, Bapak Ibu yang lain kira-kira apakah sama penanganannya dari kasus pertama dan kedua? Cara penanganannya apakah sama atau beda? Nah, itu merupakan cara-cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Nah, di sini materinya merupakan posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Dalam materi disiplin positif, budaya positif itu posisi kontrol dibagi menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, penghukum itu guru berbuat menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir sesuai apa hukumannya. Kalau membuat orang merasa bersalah adalah berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Kowe kok belan-belani aku dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya.
Nanti kalau kamu seperti itu, nanti tak bantu ini. Itu bahasanya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau itu tulisannya adalah menghitung dan mengukur. Dan yang terakhir adalah posisinya adalah manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang guru berkata apa pada posisi-posisi tertentu. Ketika guru bertindak sebagai posisi penghukum, yang dikatakan itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, saya akan dan lain sebagainya, kamu harus ini. Itu merupakan kata-kata yang disampaikan ketika guru menjadi posisi penghukum. Ketika guru menjadi atau pada posisi membuat orang merasa bersalah, kalimat yang disampaikan adalah kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu nak. Kemudian yang berikutnya sebagai teman, kalimat yang identiknya adalah lakukan itu untuk bapak atau ibu. Wes ya le demi bapak le, mbok ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini adalah apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, silakan dilakukan. Sudah ada konsekuensinya yang disepakati, tinggal pemantau itu silakan lakukan konsekuensinya sudah disepakati. Kemudian yang terakhir adalah manajer, Bapak. Kalau manajer ini di sini adalah apa yang kita yakin. Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu mau memperbaikinya dan lain sebagainya. Intinya kalau pada saat manajer itu ditanyakan solusi yang tepat untuk menebus kesalahanmu itu seperti apa. Kalau dari uraian 5 posisi kontrol, pada kasus tadi yang pertama, ketika Sabrina berangkat tidak menggunakan sepatu warna hitam dan Pak Lukman mengambil posisi demikian agar tetap melepaskan sepatu yang punyanya Sabrina. Kira-kira posisinya Pak Lukman ada di sebelah mana? Penghukum. Ya sudah, karena kamu sudah salah, sudah telat, sudah salah pola sepatunya, silakan kamu tetap ikut pelajaran dengan sepatu dilepas. Itu artinya itu Pak Lukman sebagai penghukum. Kemudian untuk yang tadi kasus yang kedua, Doni dan Anton, kira-kira posisi Bu Suti itu sebagai apa? Apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Ataukah teman ataupun pemantau atau manajer? Manajer, Mas Faiz? Pembuat orang merasa bersalah. Kalau yang namanya manajer itu yang kasus kedua itu maksudnya adalah manajer. Betul. Karena yang namanya manajer itu menggunakan mencari solusinya dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa segitiga restitusi itu memang matematika segitiga gitu. Kalau dalam manajer itu biasanya si anak yang berbuat salah itu kita tanyakan sedemikian mungkin bagaimana cara mengatasinya dari anak itu sendiri. Ya, tetapi dengan menggunakan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Dan materi yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini biasa diterapkan ketika kita menjadi manajer. Ya. Yang perlu dilakukan pertama kali di sini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Menstabilkan identitas itu identiknya dengan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu. Kesalahan itu memang semua manusia melakukan, tetapi yang lebih baik lagi kalau kita mengakui kesalahan kita dan bertanggung jawab atas kesalahan kita. Itu menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validitas tindakan yang salah. Mas, kamu tadi tidak masuk kelas, kira-kira itu baik atau buruk, itu benar atau salah. Nah,
Itu demikian kalimat-kalimat yang merujuk pada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Mas, kamu tadi sudah tidak masuk kelas, sudah tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apakah kamu mau melakukannya lagi di pertemuan berikutnya? Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan biar kamu bisa tidak terlambat lagi, biar besok masuk lagi? Nah, itu adalah pertanyaan pemantiknya untuk pada posisi menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sing namanya salah itu tidak semestinya hal yang buruk, melainkan itu yang memberikan sambutan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, berbuat salah itu wajar, nak. Kemudian kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kalimat berikutnya, ibu, bapak juga pernah melakukan hal itu. Itu kalimat-kalimat yang diucapkan ketika dalam posisi menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang biasa disampaikan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari hari ini ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati sebelumnya? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang idealnya menurut kamu dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan langkah-langkah segitiga restitusi yang biasa diterapkan pada seseorang yang melakukan atau pada posisi manajer. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini berarti tadi ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir di sini ada yang namanya refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu kira-kira hari ini, pertemuan ini, apa yang sudah panjenengan dapatkan atas apa yang saya sampaikan. Monggo nanti setelah ini saya minta tunjuk salah satu. Ya. Silakan Mas Faiz. Yang didapatkan hari ini dari apa yang saya omongkan malam ini. Oke, dapat menambah ilmu baru sama pengetahuan. Buat evaluasi ke depannya. Ya itu aja. Oke Pak. Terima kasih sekali buat Mas Faiz. Ternyata apa yang saya sampaikan ternyata bisa memberikan ilmu baru bagi Mas Faiz dan syukur-syukur buat panjenengan semua. Ingat yang namanya bermanfaat itu ilmu tidak untuk kita sendiri, tapi ilmu yang kita sampaikan, kita sharingkan kepada orang lain. Itu ada manfaatnya gitu Bu Hernani ya. Menyampaikan apapun walaupun satu apa itu ya Bu ya. Kita sudah menyampaikan, kita dapat kebaikan, orang lain menyampaikan lagi, kita juga tetap mendapatkan kebaikan seperti itu ya Bu ya. Bu Hernani yang lebih berpengalaman. Jadi, baik, tanpa menghormati rasa hormat, sebelumnya terima kasih atas keluangan waktu panjenengan, kesediaan panjenengan untuk menghadiri, menolong saya istilahnya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, baik dari awal materi disiplin positif, kemudian ada motivasi, ada restitusi, ada posisi kontrol, dan lain sebagainya, bisa menambah ilmu bagi panjenengan semua. Dan kiranya apabila itu bisa diterapkan, monggo bisa diterapkan di kelas panjenengan semua. Nah,
Saya tidak bisa berkata lebih-lebih. Saya intinya jazakumullah khairan katsiran. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendukung saya, sudah membantu saya, dan mohon maaf apabila hanya ada di depan panjenengan yang bisa saya berikan. Oke. Sebelumnya untuk akhir kata, karena waktunya sudah selesai, setelah ini bisa sholat Jumat dan sebagainya, saya akhiri dulu. Nanti setelah ini panjenengan semua bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas, dan mungkin lain waktu saya mau minta daftar hadir dan ini saya belum tak siapkan. Nah, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melihat video aksi nyata yang saya lakukan berupa diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Bligo. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.